Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada informasi-informasi yang ingin gua bahas di video kali ini. Pertama, sumbernya dari Fabrizio Romano ya. Oke, mungkin gua mulai dari sini dulu terkait dengan Joshua Zirkzee ini. Joshua Zirkzee sampai dengan saat ini belum mengajukan permintaan resmi ke Manchester United untuk pergi secara pinjaman ya. Dia masih fokus ke Manchester United. West Ham United di sisi lain dikabarkan mencari seorang striker dan Joshua Zirkzee ini ada dalam daftarnya. Daftar buruannya. AS Roma pun juga memperhatikan situasinya kali ini ya. Joshua Zirkzee disebutkan oleh Fabrizio Romano ini berlaku ataupun sikapnya, bertindaknya juga masih dilihat sebagai pemain yang sangat profesional. Nah, ini menarik sekali lagi, ada situasi yang menurut gue akan terus berkembang ya. Beberapa kali sudah gue bahas, tapi karena Fabrizio Romano mengangkat, gue bahas lagi di sini bahwa ya Joshua Zirkzee sampai dengan sejauh ini belum mengajukan permintaan untuk keluar dari Manchester United. Dan salah satu alasan kita sudah tahu semuanya, alasan utama dari Joshua Zirkzee adalah dia ingin untuk bisa tampil di Piala Dunia ya, masuk ke skuad Piala Dunia tim nasional Belanda. Joshua Zirkzee sendiri kontraknya masih lama. Dia hadir di musim panas tahun lalu dan ada kontrak 5 tahun. Jadi sampai dengan tahun 2029. Itu pun juga masih ada opsi perpanjangan 1 tahun. Jadi bisa jadi bahkan 6 tahun ya. Artinya sampai tahun 2030 kalau dari sekarang berarti 5 tahun karena sudah berjalan 1 tahun. Intinya masih sangat panjang sekali. Didatangkan dari Bolonya dengan angka 42,5 juta euro. Valuasinya saat ini sudah hampir setengahnya nih, 28 juta euro. Pemain yang gimana ya, banyak masih mempertanyakan ya, memperdebatkan bahkan kenapa yang dilepas Rasmus Højlund, kenapa bukan Joshua Zirkzee. Menurut gua secara ringan amatiran, kenapa? Karena ada kemampuan lain, ada atribut lain, ada posisi lain yang bisa dimainkan juga oleh Joshua Zirkzee dibandingkan dengan Rasmus Højlund, sehingga Ruben Amorim lebih memilih Joshua Zirkzee. Dia bisa bermain sebagai ujung tombak, dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Yang sayangnya sampai dengan saat ini belum banyak nih ya diberi kesempatan oleh Ruben Amorim tampil untuk Manchester United. Dan menurut gua, apakah situasinya akan seperti ini terus? Artinya dia akan berjuang terus, fighting terus. Ada dua tentu saja kemungkinannya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi iya dalam arti ya sudah, dia menyadari mungkin peluangnya dia untuk masuk ke tim nasional Belanda Piala Dunia memang tidak besar, tapi dia masih tetap ingin bersama dengan Manchester United, dia tetap ingin fight. Itu bisa saja terjadi. Atau dia melihat keadaan, dia juga memiliki timeline. Misalnya ini ya, dia akan melihat bagaimana keadaannya di bulan Desember, di mana jadwal semakin padat, dan ya bulan Desember merupakan jadwal pertandingan yang paling padat ya menurut gue. Lalu juga dengan keadaan AFCON nih, Piala Afrika ya maksud gue, African Cup of Nation, Mbeumo yang akan pergi, Amat yang juga akan ke sana. Ada beberapa spot di lini depan Manchester United. Apakah Joshua Zirkzee bisa diberi kesempatan atau tidak? Nah, ini juga menurut gue situasi yang pastinya akan diamati oleh Joshua Zirkzee sebelum nantinya dia akan membuat keputusan. Dia akan mengajukan permintaan resmi untuk dipinjamkan, atau dia tetap lanjut di Manchester United. Nah, sebelum gue memperkirakan ya akan seperti apa sikap dari Manchester United, gue juga ingin ke kabar dari Fabrizio Romano
yang menyebutkan ini terkait dengan potensi opsi peminjaman untuk Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo masih terbuka untuk pergerakan pinjaman di bursa transfer Januari. Sekarang ini semuanya terserah klub dan apa yang Ruben Amorim ingin lakukan, karena keinginan Ruben Amorim ini sebenarnya ingin mempertahankan skuad yang sama. Ada keinginan dari West Ham yang memberikan garansi satu tempat ya di tim utamanya untuk Kobbie Mainoo. Ada juga ketertarikan dari Napoli yang mencari pemain tengah setelah cederanya De Bruyne. Kobbie Mainoo sendiri menjadi satu pemain yang terus diamati dan masih tergantung apa yang akan dilakukan oleh Manchester United. Di salah satu wawancara lainnya, Ruben Amorim ini berkata, ya dia memperhatikan bagaimana Kobbie Mainoo ini berlatih. Dia juga menilai bahwa Kobbie Mainoo ini layak untuk diberi kesempatan, walaupun itu berarti dia harus mengeluarkan ya satu pemain yang berpenampilan sangat baik, sangat luar biasa. Dan gua asumsi pemain itu yang dimaksud adalah Bruno Fernandes ya, siapa lagi. Dan ini kan juga pernah disebutkan oleh Ruben Amorim bahwa proyeksinya memang Kobbie Mainoo nih untuk posisi yang ditempati oleh Bruno Fernandes juga. Nah, di sini menurut gua yang mungkin memberatkan Kobbie Mainoo. Secara realistis ya sulit tentu saja menggeser Bruno Fernandes. Kalaupun menggeser pun juga diharapkan ya dia memiliki kualitas kontribusi yang setidaknya sama dengan Bruno Fernandes, di mana di beberapa pertandingan terakhir ketika Kobbie Mainoo dimainkan atau bahkan tampil dari awal, gue menilai ada gap yang cukup dalam ya, perbedaan antara Kobbie Mainoo dengan Bruno Fernandes. Salah satu kesempatan ketika dia tampil dengan menit bermain yang cukup tinggi adalah ketika Manchester United disingkirkan oleh Grimsby Town. Pada saat itu kan dia bermain juga dari awal, tapi ya, keadaan di atas lapangan juga ternyata nggak bagus lah, katakanlah seperti itu. Tapi di sisi lain, ya Kobbie Mainoo dilihat sebagai pemain yang memiliki potensi. Dia jelas sangat ingin sekali masuk ke tim nasional Inggris ya, ke skuad Piala Dunia. Tapi seperti dikatakan oleh Fabrizio Romano, Ruben Amorim tidak ingin ada perubahan di skuadnya. Apalagi ya akan ada AFCON ya kan, African Cup of Nations, di mana ada informasi lainnya terkait dengan Bryan Mbeumo. Kepergian Bryan Mbeumo dari Manchester United ke tim nasional Kamerun ini masih belum pasti kapannya, karena Manchester United diperkirakan akan meminta tim nasional atau Federasi Sepak Bola Kamerun ya untuk memperbolehkan Mbeumo tetap di Inggris untuk pertandingan menghadapi Bournemouth di bulan Desember tanggal 13 dan juga pertandingan menghadapi Aston Villa di tanggal 21 Desember. Di hari ketika AFCON ini secara resmi dimulai, tanggal 21 Desember berarti ya. Ini juga akan ada kaitannya dengan Kobbie Mainoo serta Joshua Zirkzee sih. Kalau Mbeumo sampai ditahan seperti ini, paling tidak dia baru dilepas di tanggal 21 ya, berarti kecil kemungkinan untuk Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee menurut gue untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi ya. Tapi balik lagi, apakah mereka akan dilepas? Situasinya kalau melihat Ruben Amorim tidak ingin ada pemain yang lepas sama sekali gitu. Karena tidak ada jaminan kalau pemain tersebut lepas ada pemain yang didatangkan. Ini penting, dia pasti ingin banget ya ada keseimbangan kedalaman skuad Manchester United. Penting, dia pun juga punya target ya untuk lolos ke zona Eropa. Pekerjaan dia di Manchester United ini menjadi sorotan secara global, dan ini juga merupakan beban serta tekanan ya dalam tanda kutip dari profesi dia di Manchester United. Oleh karena itulah dia butuh support yang maksimal juga tentu saja, dan dalam hal ini ya kedalaman skuad para pemainnya. Walaupun kita lihat baik itu Joshua Zirkzee maupun Kobbie Mainoo belum bisa tampil di kapasitas yang lebih baik. Gua sendiri memperkirakan secara ringan amatiran ya, apakah dua pemain ini akan lepas? Nampaknya tidak. Tapi bukan berarti dua-duanya juga akan stay. Feeling gue akan ada satu yang lepas sih, secara ringan amatiran.
secara realistis, bukan secara realistis, sorry. Ya, Manchester United pastinya tidak ingin kehilangan pemain nih. Tadi sudah aku katakan Ruben Amorim, gue sudah bilang tadi Ruben Amorim seperti itu. Tapi sang pemain juga secara fair harus diberi kesempatan untuk bisa berkompetisi masuk ke tim nasional negaranya. Dan dalam hal ini kalau melihat dari hal itu, ya peluang yang paling besar sebenarnya adalah Kobbie Mainoo dibandingkan dengan Joshua Zirkzee. Kalau kita lihat keadaan tim nasional masing-masing, menurut gue secara ringan amatiran, sehingga bisa jadi Kobbie Mainoo yang akan dilepas secara pinjaman. Mungkin gue bisa jadi salah, tapi ini perkiraan gue, dengan Joshua Zirkzee yang akan ditahan di skuad Manchester United. Tapi, nah ini ada tapinya. Apakah ini akan berpengaruh di situasi musim panas? Menurut gue ya, siapapun yang stay di Manchester United, feeling gue justru punya kemungkinan cabut sih. Kalau dia tidak bisa menunjukkan kapasitas permainan yang lebih baik ya di sisa kompetisi sampai dengan bulan Mei nanti sih. Menurut gue secara ringan amatiran seperti itu. Walaupun khusus untuk Kobbie Mainoo yang gue perkirakan lebih punya peluang untuk cabut, gue sih sebenarnya menginginkan dia tetap stay di Manchester United. Di musim lalu, asesmen ataupun penilaian analisa ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Kenapa? Dia banyak absennya karena cedera, ya kan? Di musim ini penting dia untuk bisa memiliki kebugaran ya, situasi fisik yang lebih baik lagi, sehingga ya tim kepelatihan bisa mengamati di Carrington dan bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga dia bisa lebih ditingkatkan lagi ya, untuk kebutuhan sistem permainan. Dan ini juga sama dengan Joshua Zirkzee. Sebenarnya harapan gue seperti itu sih. Tapi ya kita lihat ya, ini merupakan hal yang menarik. Dengan bumbu-bumbu di bulan Desember akan ada banyak pertandingan, ada AFCON pula sampai dengan berapa bulan Januari atau bulan Februari gue lupa. Tapi yang jelas kebutuhan akan kedalaman skuad ini sangat tinggi ya bagi Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.